Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai belajar tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron per subkulit. Nah, bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan posisi atau kedudukan elektron di dalam suatu atom. Nah, ini ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama bilangan kuantum utama, yang kedua bilangan kuantum azimut, yang ketiga bilangan kuantum magnetik, dan yang keempat bilangan kuantum spin. Kita mulai yang ke satu dulu ya, bilangan kuantum utama atau N kecil. Bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi atau kulit suatu elektron. Jadi kalau kulit ke-1 dilambangkan N sama dengan 1. Kulit kedua berarti N-nya sama dengan 2. Kulit ketiga N sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, masing-masing kulit ini dilambangkan dengan huruf. Kulit ke-1 itu K, kulit kedua itu L, kulit ketiga itu M, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut ini dilambangkan dengan L. Ini menyatakan subkulit yang menunjukkan bentuk ruang orbital. Nah, ini memenuhi rumusan L sama dengan N-1. Jadi kalau kulit ke-1 berarti N-nya sama dengan 1. Tinggal kita masukkan ke rumusan L sama dengan N-1. Ya, berarti N kulit ke-1 tadi N sama dengan 1, berarti 1 dikurangi 1, berarti L-nya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau N-nya sama dengan 1, berarti kulitnya sama untuk N-nya sama dengan 1, berarti L-nya tadi sama dengan 0. Kalau N-nya 2, berarti 2 dikurangi 1, L-nya sama dengan 1. Ini untuk N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 3, berarti 3 dikurangi 1, L-nya sama dengan 2. N sama dengan 4, berarti 4 dikurangi 1, L-nya sama dengan 3. Ya, untuk harga L, kalau L-nya sama dengan 0, ini subkulitnya adalah S. L-nya sama dengan 1, subkulitnya P. L sama dengan 2, subkulitnya D, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M ya. Ini menentukan arah orientasi elektron di dalam ruang. Nah, sekarang untuk yang subkulit S tadi. Subkulit S tadi kan L-nya untuk yang L sama dengan 0 itu kan tadi subkulitnya S ya. Untuk L sama dengan 1 ini dinyatakan dengan subkulit P. Untuk L sama dengan 2 ini dinyatakan dengan subkulit D, dan L sama dengan 3 dinyatakan dengan subkulit F. Nah, jumlah orbital di masing-masing subkulit ini memenuhi rumusan 2L ditambah 1. Nah, berarti kalau L-nya sama dengan 0, untuk subkulit S, L-nya kan tadi 0. Kita masukkan ke rumusan 2L plus 1, berarti 2 kali 0 ditambah 1, berarti jumlah orbitalnya adalah 1. Untuk subkulit P dengan L sama dengan 1, berarti masukkan ke rumus 2 kali 1 ditambah 1, berarti jumlah orbitalnya 3. Untuk subkulit D, L-nya itu tadi kan 2, berarti jumlah orbitalnya 2 kali 2 ditambah 1, 5. Ya, demikian pula untuk subkulit F, itu L-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3 ditambah 1, jumlah orbitalnya adalah 7. Nah, sekarang untuk yang jumlah orbital tadi, bilangan kuantum magnetiknya, ini di dalam orbital kan tadi jumlah orbitalnya 1. Jumlah orbitalnya 1, orbital itu kemungkinan tempat ditemukan elektron ya. Nah, ini karena orbitalnya cuma 1, berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya hanya 0. Kemudian untuk yang jumlah orbitalnya 3, untuk subkulit P, nah, Ibu. Ini jumlahnya 3. Ini kemungkinan elektron ada di situ. Nah, kalau kita buat garis bilangan, ini yang tengah itu kan 0, ke kiri itu -1, ke kanan +1. Nah, berarti nilai bilangan kuantum magnetiknya ini bisa -1, bisa 0, bisa +1. Kemudian untuk yang subkulit D dengan jumlah orbital 5. Nah, jumlah orbital 5 ini ya, yang tengah itu 0, ke kiri -1 seperti garis bilangan, kemudian -2, ini +1, ini +2. Jadi untuk yang
yang subkulitnya D itu bilangan kuantum M-nya atau magnetiknya nilainya bisa -2, bisa -1, bisa 0, bisa +1, bisa +2. Demikian pula untuk yang subkulit F. Tadi jumlah orbitalnya 7, tinggal tambahin ke sini ke kanan 1, di kiri 1. Nah, berarti di sini nilainya -2, -3, ini +3. Jadi nilainya bisa -3, -2, -1, 0, +1, +2, dan +3. Kemudian berikutnya bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S kecil. Ini menyatakan arah rotasi elektron. Ya, arah rotasi elektron. Di mana harga bilangan kuantum S-nya ini bisa +1/2, bisa -1/2. Yang searah dengan jarum jam ini plus, yang keberlawanan itu min, ya. Nah, tadi di dalam orbital itu untuk S kan tadi jumlah orbitalnya 1, ya. Ini jumlah maksimum elektronnya adalah 2 kali jumlah orbital. 2 kali jumlah orbital karena orbitalnya 1 berarti 2 kali 1. Ini jumlah maksimumnya 2, ya. Kalau berpasangan, ya, berpasangan berarti ini yang arah rotasi ke kanan itu dinyatakan dengan panah ke atas, yang satu ke bawah. Demikian pula untuk yang P, ya, yang ada di orbital P jumlah orbitalnya itu 3, di subkulit P jumlah orbitalnya 3, maksimum elektronnya berarti 2 kali 3, 6. Ini posisinya, ya. Kalau M-nya berarti kan tadi ini M nih 0, ini -1, ini +1. Itu untuk yang bilangan kuantum spin, ya, bilangan kuantum spin. Sekarang bagaimana untuk menuliskan konfigurasi elektron? Kita lihat. Untuk penulisan konfigurasi elektron kita menggunakan yang pertama aturan Aufbau, di mana dalam membuat konfigurasi elektron ini aturan Aufbau menyatakan bahwa elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi pengisian elektronnya kita gunakan, atau penempatan elektronnya itu dari energi yang subkulitnya itu energinya paling rendah dulu. Ini kita buat menggunakan panah seperti ini, ya. Ini 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Angka yang di depan itu menunjukkan kulit, ya. Jadi kulit ke-1 di subkulit S, kulit kedua di subkulit S, kulit ketiga di subkulit S, dan seterusnya. Kemudian subkulit P di kulit kedua, subkulit P di kulit ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kedudukan tingkat energi ini yang paling rendah, ini dimulai dari 1S dulu. Jadi ikuti panah, ikuti arah panah. 1S itu yang paling rendah, kemudian setelah itu 2S. Setelah 2S, kemudian baru ke 2P. Bukan 3S tapi 2P. Dari 2P baru ke 3S. Ya, dari 2P baru ke 3S. Kemudian setelah 3S baru ke 4P. Dari habis 3S, kemudian ya, jadi setelah 3P tadi 4S, kemudian dari 4S ke 3D, ya. Jadi ternyata antara 3 dengan kulit ketiga dengan kulit keempat, 4S itu energinya lebih rendah. Jadi ngisinya ke 4S dulu baru ke 3D. Setelah 3D baru ke 4P. Dari 4P ke 5S, ikuti panah, ya. Kemudian 4D. Habis 4D ke bawah lagi, ikuti panah 5P. Kemudian di bawahnya ada 6S, panah ke bawahnya, ya. Nah, setelah itu baru ngisi ke 4F, kemudian 5D, 6P, 7S, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita tuliskan tadi dari 1S, ya, dari 1S ini yang paling rendah dulu. Kemudian setelah 1S, 2S, habis 2S, 2P, setelah 2P, 3S. 3S, terus 3P, habis 3P, 4S. Nah, 4S baru ke 3D. Nah, jadi mengisinya bukan 3P, 3D, salah. Karena ternyata subkulit 4S itu energinya lebih rendah dulu. Jadi kita ngisi elektronnya ke 4S dulu.
habis 4S 3D, habis 3D ke 4P, kemudian habis 4P 5S, setelah itu habis 5S 4D, habis 4D 5P, habis 5P 6S, kemudian habis 6S 4F, 4F 5D, kemudian 6P 7S 5F dan seterusnya. Nah, masing-masing tadi kan jumlah maksimum elektron ini tergantung dari jumlah orbitalnya kan. Tadi S itu orbitalnya 1, berarti maksimum elektron di S itu 2. Ini kalau S itu maksimum 2 selama elektronnya masih cukup. Nah, maksimum elektron 2 di S. Kemudian untuk yang P itu kan orbitalnya 3, berarti 3 kali 2 maksimum elektron 6. Ini maksimum. Ibu tuliskan yang maksimum elektron dulu. Kemudian untuk yang D ini orbitalnya 5, berarti 5 kali 2 maksimum elektron 10. Ini 10. Kemudian untuk yang F karena orbitalnya 7, berarti 7 kali 2 maksimum elektron 14. Gitu. Kemudian sekarang kita latihan membuat konfigurasi elektron ya. Kita mulai dari gas mulia dulu ya. Ini sambil mulai dihafalkan nomor atomnya: helium, neon, argon, kripton, xenon. Ya, radon, satunya lagi radon ya. Kita sampai ke xenon saja. Untuk yang helium nomor atom 2, ini neon 10, argon 18, kripton 36, kemudian xenon 54. Ya, kita buat konfigurasinya tadi sesuai dengan urutan subkulit yang elektronnya subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah dulu. Ini elektronnya cuma 2, berarti kita cukup distribusikan di 1S, di kulit ke-1, subkulit S. Karena dia jatuhnya di S, maka elektronnya ini maksimum 2, karena elektronnya memang cuma 2 untuk helium. Kemudian neon tadi urutannya setelah 1S adalah 2S. Habis 1S, 2S, habis 2S, 2P. Ini S maksimum 2, ini 2, nah ini 6. Jadi pas 10. Kemudian yang argon 1S 2, 2S 2, 2P 6. Nah, ini baru 10 kurang 8, habis 2P berarti 3S 2. Kemudian 3P 6. Ini pas 18. 2, 2, 6, 2, 6, 18 ya. Kemudian yang 36 untuk KR 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kemudian habis 3P 4S, 4S2, habis 4S 3D. Ya, 3D 10. Ya, kita hitung ini ada 10, 20, 30, kurang 6 elektron, habis 3D ini adalah 4P, 4P 6. Kemudian yang XE tinggal nyontek yang KR 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D 10, 4P6. Nah, habis 4P ini tadi adalah 5S, 5S2, habis 5S ini adalah 4D, 4D 10, habis 4D 5P ya, 5P. Ini berapa ini? 10 elektron, 2, 2, 6, 10. Ini 10, 20, 30, 30 ditambah ini 40, 48, berarti kurang 6. Nah, seperti itu untuk konfigurasi gas mulia. Jadi sambil diingat itu yang helium, neon, argon, kripton, xenon, radon itu nomor atomnya ya, wajib hafal untuk yang gas mulia. Nah, penulisan konfigurasi elektron nanti bisa menggunakan konfigurasi gas mulia. Misalnya Na dengan nomor atom 11 ya. Dengan nomor atom 11, maka kalau kita ingin menyederhanakan konfigurasi supaya tidak panjang menggunakan konfigurasi gas mulia, yang paling dekat nomor atomnya dengan gas mulia ini adalah yang neon. Yang neon dengan nomor atom 10
ya, neon dengan nomor atom 10. Jadi kalau kita menuliskan konfigurasi panjangnya kan 1s2, 2s2, 2p6, ini baru 10, kemudian habis 2p, 3s1. Ini konfigurasi panjangnya. Kalau kita menggunakan konfigurasi gas mulia, karena ini sama dengan neon, maka kita gunakan penulisannya adalah neon, kemudian baru 3s1 gitu. Jadi lebih sederhana. Artinya yang neon ini konfigurasinya sama ya. Contoh lain misalnya apa ya? Cl ya. Cl dengan nomor atom 17. Nah, yang paling dekat nggak mungkin argon, karena argon itu 18, sementara Cl nomor atomnya 17. Maka yang kita ambil tetap neon, ya, yaitu neon kan tadi ini. Kemudian baru setelah itu 3s2, 3p5. Karena neon itu tadi nomor atomnya 10 ya, nomor atomnya 10. Dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya nomor atom 40 misalnya ya, X dengan nomor atom 40, maka yang paling dekat bukan neon, ya, neon kejauhan. Nah, maka yang kita ambil juga bukan argon 18. Yang paling dekat adalah kripton ya. Kripton itu berarti nomor atomnya 36. Nanti kita tuliskan Kr. Nah, kripton itu kita lihat ada di kulit. Nah, ini kan menunjukkan kulit ya. Ini ada kripton itu di kulit terakhirnya, kulit keempat ya. Setelah kulit keempat berarti di sini kulit kelima, 5s2. Habis 5s2 baru 4d. Kita hitung saja dulu. Tadi kripton itu berapa? 36. Kita butuh 4 lagi. 4 lagi didistribusikan di S. 5s2 2, berarti D-nya itu masih ada 2. Jadi jumlah elektronnya tadi 40, karena kripton tadi 36 ditambah S-nya 2, kemudian D-nya 2. Nah, itu bisa menggunakan konfigurasi gas mulia. Nah, di sini ada penyimpangan dari aturan Aufbau tadi ya, ada aturan Aufbau. Yaitu untuk nomor kepunyaan krom ya, krom dan tembaga. Untuk Cr dengan nomor atom 24. Nah, kalau kita buat konfigurasi tadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, berhenti dulu nih, 10, 20, nanti berarti 3d4. Ya, ini harusnya seperti itu, 4s2, 3d4. Nah, tetapi ternyata tidak ditemukan, di alam tidak ditemukan elektron yang dengan konfigurasi 4s2, 3d4. Jadi yang ada adalah 4s1 dan 3d5. Karena ternyata untuk yang konfigurasi setengah penuh ini lebih stabil dibandingkan yang tidak penuh ya. Jadi gini, ini kan kalau kita buat orbitalnya posisi ini S itu kan tadi orbitalnya 1 ya, ini D orbitalnya ada 5. Nah, ini kalau yang pertama ini tadi menggunakan konfigurasi yang pertama, ini 4s2 berarti kan elektronnya ada 2 nih. Nah, seperti ini. Kemudian 3D4. Nah, ini pengisiannya itu kan dari subkulit yang paling rendah dulu ya. 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, kemudian ini kan masih ada kosong. Nah, kalau ada yang kosong gini tidak stabil. Jadi lebih stabil apabila dia setengah penuh. Ini kan tidak penuh nih. Ini masih kosong nih. Nah, supaya dia stabil maka ini ke sini ya. Jadi ini kan setengah penuh. Nah, setengah penuh itu lebih stabil. Yang penuh lebih stabil, yang setengah penuh juga lebih stabil. Tapi kalau dia tidak penuh atau tidak setengah penuh, dia tidak stabil. Maka supaya stabil dia menjadi setengah penuh. Jadi yang satu elektron itu pindah ke sini. Tadi kan tadinya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, yang satu itu dipindahkan ke sini. Nih. Nah, ini setengah penuh lebih stabil. Itu untuk yang krom dengan nomor atom
24 atau elektron 24. Nah, sekarang untuk yang CU juga sama. CU dengan nomor atom 29. Konfigurasinya tadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Nah, kita lihat dulu ini 10, 20, 3d9. Kalau dibuat konfigurasinya ini kan yang 4s2 ya. Ini 4s2 nih. Ini 4s, ini d-nya. Nah, ini 4s, ini 4s2. Ini 3d9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, yang ini kan masih ada 01 yang tidak berpasangan. Tadi Ibu katakan bahwa yang penuh lebih stabil dibandingkan yang tidak penuh. Yang setengah penuh juga lebih stabil dibandingkan yang tidak setengah penuh ya. Nah, ini kan nggak penuh. Supaya penuh maka elektron ini ke sini. Maka menjadi elektronnya ini tinggal 1. Nah, yang ini penuh. 1 2 3 4 5 ya, seperti itu. Nah, ini penuh lebih stabil, ini setengah penuh juga stabil. Jadi penuh stabil, setengah penuh juga stabil. Yang tidak stabil adalah ini yang tidak penuh. Kemudian yang tidak stabil lagi tadi kalau yang tidak setengah penuh. Ini kan tidak setengah penuh nih. Ini masih ada 01 nih. Ini tidak stabil. Kalau dia menjadi setengah penuh dia stabil. Jadi elektronnya harus masuk ke sini supaya dia setengah penuh. Nah, itu penyimpangan ya, penyimpangan, dan ini hanya berlaku untuk orbital D. Tidak berlaku untuk yang orbital P. Nah, ini tadi aturan untuk aturan Hahn tadi kita sudah terapkan tadi ya. Nah, aturan Hahn itu tadi adalah pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh dulu. Ini contohnya untuk yang oksigen ya, dengan nomor atom 8. Ini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p4. Ini yang 1s2, ini karena s berarti orbitalnya 1, jumlah maksimum elektron 2. Jadi ngisinya itu spin ke atas dulu. Spin ke atas dulu begini. Nah, kemudian baru spin ke bawah. Itu menurut Hahn. Kemudian 2s2. 2s2 juga demikian. Diisi dulu 1 ke atas, kemudian baru dipasangkan. Nah, yang posisi P itu, ini kan ada 3 orbital. P itu kan 3 orbital. Nah, kita punya 4 elektron, maka pengisiannya adalah menggunakan spin sejajar dulu. Dari energi yang paling rendah dulu. Spin sejajar. 1, 2, 3. Nah, setelah itu baru kita lengkapi. Ya, kita pasangkan mulai dari energi yang tadi. Nah, seperti ini. Itu aturan Hahn. Nanti kalau misalnya P-nya 5 ya baru kita isi ke sini. Nah, seperti itu. Itu kalau elektronnya 5. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Untuk Cl. Untuk Cl berarti menurut aturan Hahn berarti kita buat orbitalnya. Untuk yang 1s, S-nya berarti 1. S itu 1 orbital, 2s itu 1 orbital, 2p berarti 3 orbital. Ya, ini 1s, 2s, 2p, kemudian ini 3s, kemudian ini baru 3p. Nah, 3p. Oke, jadi ini 1s tinggal diisi ya. 1s, nah, spinnya ke atas dulu, kemudian baru ke bawah. 2s berarti ke atas dulu, ke bawah. 2p 1 ke atas. Nah, spin sejajar dulu. Setelah itu baru dilengkapi. Ini kan 2p6, kemudian 3s ke atas dulu, kemudian baru ke bawah. 3p5 berarti 1, ini 1, ini 1, baru ke bawah. Nah, gitu. Itu untuk 3p5. Kemudian yang Fe ini 1s, 2s, 2p, 3s, 3p,
4s. Nah, satu lagi yang D itu 5 ya. Nah, jadi ini satu dulu, satu S2 berarti ke atas dulu ke bawah. 2S2 1 2 2P6 1 2 3 4 5 6. Kemudian 3S2 berarti 1 2 3P6 ada 6 berarti 1 2 3 4 5 6. 4S2 berarti 1 2 3D6 isi spin sejajar dulu 1 2 3 4 5 6 gitu. Oke. Nah, sekarang untuk konfigurasi dari atom bermuatan. Untuk konfigurasi dari atom bermuatan, nah, untuk Ni2+ ya. Untuk membuat konfigurasi atom bermuatan, kita buat konfigurasi atom netralnya dulu. Untuk yang 2 Ni dengan nomor atom 28. Ini kan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D berapa ini? 10, 20, 3D8. Nah, 3D8. Ini konfigurasi untuk atom Ni ya, tidak bermuatan. Sekarang kalau dia bermuatan plus 2 itu kan artinya melepas elektron. Maka kita lepaskan elektronnya. Kalau kita melepaskan elektron, ini kan kalau kita buat atom kulit begini, elektron yang paling luar itu gampang dilepas dibandingkan elektron yang di dalam. Nah, kulit terluar ini adalah 4S. Ini kan ini angka 1, ini angka 1 itu menunjukkan kulit ya. Angka 2 menunjukkan kulit kedua. Jadi 2S, 2P ini ada di kulit yang sama. Ya, kemudian ini 3S berarti di kulit ketiga di subkulit S. Ini kulit ketiga di subkulit P. Ini kulit keempat. 4S itu di kulit keempat subkulit S. Yang 3D berarti kulit ketiga di subkulit D. Nah, berarti di sini yang kita lepaskan dari kulit paling luar dulu. Kulit paling luar itu 4S. Jadi lepaskan 2 elektron yang ada di kulit terluar. Maka kalau kita hilangkan, maka konfigurasinya ini enggak ada nih, ini tinggal kita hilangkan menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D8. Jadi 4S2-nya sudah enggak ada. Kalau mau ditulis 4S0 juga boleh, ya. Kemudian BR nih, BR kita buat konfigurasi BR. Kalau BR itu dengan nomor atom berapa ini? 35 ya, 35. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Berapa nih? Ini 10, 20, 30. Berarti habis 3D adalah 4P ya. 4P kurang 5 nih. 4P5. 4P5, 3D 10, 4P5. Nah, apabila BR-nya itu muatannya -1, min itu artinya kan menerima. Nah, kalau menerima ya kulit paling luar kan ini. Ini kan kulit keempat, ini kulit keempat. Berarti kulit paling luar kan 4 nih. S itu posisinya kan lebih rendah dibandingkan P. Berarti kulit yang terluar itu adalah 4P. Nah, kalau dia menerima ya tinggal masuk aja elektron masuk. Menjadi 4P6. Tapi kalau melepas harus dari kulit yang paling luar juga. Jadi menerima dari kulit yang menerima kulit paling luar, yang melepas juga kulit paling luar. Nah, jadi konfigurasi BR min ya udah tinggal dicontek yang atas. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 gitu ya. Nah, berarti di sini untuk yang konfigurasi atom bermuatan kalian buat, terutama yang melepas elektron, buat konfigurasi atom netralnya dulu. Setelah itu baru lepaskan. Jangan langsung dikurangi jumlah elektronnya. Kalau dikurangi jumlah elektronnya nanti akan salah ya. Nah, sekarang apa hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum? Nah,
Di sini untuk contohnya Cl dengan nomor atom 17, ini konfigurasinya seperti ini. Konfigurasinya seperti ini. Ini kalau hubungannya dengan bilangan kuantum ya. Tadi kan kita punya 4 bilangan kuantum ya, 4 bilangan kuantum. Nih, ada N, ada L, ada M, ada S. Nah, N tadi kan menunjukkan kulit. Untuk kita ingin mengetahui posisi elektron di kulit paling luar ya, posisi elektron di kulit paling luar. Kulit paling luar ini 3P5. Nah, 3P5. Jadi fokus kita di kulit paling luar, 3P5. Nah, elektron di kulit paling luar di 3P5 itu berarti jatuhnya di kulit ketiga, 3P nih. Di kulit ketiga. N-nya berarti 3. Kemudian P itu kan tadi subkulitnya ya, subkulit P. Tadi kan untuk yang L sama dengan 0 itu kan subkulitnya S. L sama dengan 1, subkulitnya P. L sama dengan 2, subkulitnya D. L sama dengan 3, subkulitnya F gitu. Nah, ini kan jatuhnya di P. Kalau jatuh di P berarti L-nya sama dengan 1. L-nya sama dengan 1. Kemudian karena dia jatuh di P, P itu kan tadi punya 3 orbital ya, 3 orbital. Ini yang tengah 0, ini min 1, ini plus 1. Nah, elektronnya itu kan ada 5 ya. Elektronnya ada 5. Nah, kata pengisiannya kan memenuhi aturan Han. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini elektron terakhir ini. Jatuhnya di 0. Jadi M-nya sama dengan 0. Kemudian spinnya karena jatuhnya ke bawah panahnya, maka spinnya sama dengan min setengah. Oke, contoh lain untuk yang FD ya. Ini jatuhnya di 4s2 3d6. Jadi elektron itu jatuh terakhir di 3d6. Di 3d6. Nah, N-nya 3d berarti di kulit ketiga. 3d berarti di kulit ketiga. Kemudian L, karena dia jatuhnya di D, D itu tadi, ini adalah L-nya sama dengan 2. Kemudian karena D, maka dia orbitalnya kan 5. Yang tengah 0, ini min 1, min 2, ini plus 1, plus 2. Elektron terakhir itu 6 ya, 3D 6. Maka kita isi sesuai aturan Han, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia jatuhnya di sini. Berarti M-nya sama dengan min 2. Kemudian karena dia terakhir elektronnya ini ke bawah spinnya, maka S-nya sama dengan min setengah. Begitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya larangan Pauli ya. Ini aturannya. Larangan Pauli ini nyatakan bahwa di dalam satu atom itu tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi kan kita punya 4 bilangan kuantum N, L, M, dan S. Jadi untuk bilangan kuantum tidak boleh 4-4-nya sama. Ya, tidak boleh 4-4-nya sama. Misalnya nih, X bilangan kuantumnya itu 2. Ini misal ya, ini X bilangan kuantumnya N-nya itu 2, L-nya 0, M-nya 0, kemudian S-nya plus setengah. Nah, ini tidak mungkin untuk atom Y dengan bilangan kuantum yang seperti ini, tidak mungkin ya. Jadi minimal itu adalah 3 yang sama. Jadi tidak boleh 4-4-nya sama. Kalau 4-4-nya sama ya berarti elektronnya sama. Elektronnya sama berarti atomnya sama. Jadi tidak mungkin bilangan kuantum yang sama dimiliki oleh atom yang berbeda, itu tidak mungkin. Kalau 4-4-nya bilangan kuantumnya sama, berarti atomnya pasti sama. Ya. Nah, ini kan bilangan kuantum, katakanlah ini tadi untuk X itu yang berbeda hanya di S ya. S-nya plus setengah, untuk Y ini minus setengah. Nah, berarti nanti elektronnya juga akan berbeda. Ya, kita buatkan di sini untuk X ya. Untuk X itu N-nya 2, berarti dia jatuh di kulit ke-2 nih untuk X ya. Ini anggap aja nih X nih. Karena N-nya 2 berarti dia jatuh di kulit kedua. L-nya 0. L0 itu tadi adalah S, berarti jatuhnya di S.
M0, S itu kan cuma satu orbitalnya, berarti M itu nilainya ya hanya 0. Kemudian S setengah berarti spin ke atas. Spin ke atas berarti S-nya 1. Nah, kalau dia min setengah berarti begini. Kalau min setengah berarti, nah, S-nya 2. Nah, berarti ini jatuhnya di 2S. Kalau jatuh di 2S berarti konfigurasinya kita panjangkan mulai dari 1S. Berarti X itu sama dengan konfigurasi lengkapnya 1S, 2S, 1. Jadi nomor atomnya ada 3. Nah, kemudian yang Y nih. Yang Y ini N-nya 2. Berarti tadi jatuhnya di kulit kedua. L-nya 0, jatuhnya di subkulit S. Kemudian M-nya 0, betul karena S itu hanya punya satu orbital. Min setengah berarti ini 2. Nah, kalau dia jatuhnya di 2S2 berarti konfigurasi dari Y itu berarti 1S2, 2S2. Nomor atomnya 4. Ini nomor atom 3, ini nomor atom 4. Gitu. Ya. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang orbital. Orbital ini pada saat kita bicara di model atom itu adalah daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Nah, ini bentuk-bentuk orbital. Kita tadi mengenal ada orbital S, P, D, dan F ya. Yang kita bicarakan hanya sampai D saja ya. Nah, kalau yang F itu agak rumit. Nah, ini bentuk yang orbital S-nya. S itu bentuknya, bentuk orbitalnya ini seperti bola ya, seperti bola. Ini dari apa, sumbu X, Y, dan Z. Ini ada di menembus ketiga sumbu ya. Nah, ini besar kecilnya tergantung dari kulit. Kalau 1S kan kulitnya 1 berarti lebih kecil. 2S kulitnya lebih banyak berarti lebih besar. 3S kulitnya lebih besar lagi ya. Kemudian ini untuk yang orbital P. Ini untuk orbital P. Untuk orbital P ini posisinya ini di kalau kita buatkan ini ya, ini posisinya di P ya, PX, PY, PZ. Untuk yang posisi X ini berarti menembus sumbu seperti balon terpilin atau seperti bubble ya. Ini jadi elektronnya ada di sini, ada di sini gitu. Untuk yang di X, kalau yang jatuhnya di Y ya ini di sini dan di sini. Yang jatuhnya di Z ini. Jadi dia menembus sumbu X. PX itu berarti menembus sumbu X, PY itu menembus sumbu Y, PZ itu menembus sumbu Z. Nah, ini untuk orbital D. Orbital D. Orbital D itu kan tadi punya 5 orbital ya. D itu punya 5 orbital. Ini dimulai dari DXY, kemudian DZX, DYZ, DX kuadrat, Y kuadrat, dan DZ kuadrat. Nah, untuk yang DXY ini kan tadi mirip dengan P, itu seperti balon terpilin atau seperti barbel ya. Kalau DX ini DX apa nih? DXY ya. Ini DXY berarti bukan DXY nih. Kalau yang ini DXZ ya. Ini DXZ ya. DXZ ini berarti dia posisinya adalah nih di sini di antara ya. Nah, di antara X dengan Z. Di antara X dengan Z. Kalau dia DXZ. Kalau dia DXY berarti antara X dengan Y. Ya, antara X dengan Y. Nah, ini kan DXZ. Ini X nih, sumbu X, ini sumbu Z. Berarti posisi barbelnya itu tadi antara Z dengan X. Nih, antara Z dengan X. Gitu. Ini antara Z dengan X, antara Z dengan X. Itu ini bukan DXY nih.
Ini D, X, Z ya. Kemudian yang kedua adalah D, Y, Z. Nah, kalau D, Y, Z berarti antara sumbu Y dengan sumbu Z. Ya, antara Y dengan Z. Ini antara Y dengan Z, ini antara Y dengan mana Z-nya? Ya, ini Y dengan Z, ini antara Z ini Z, Y-nya ini ya, Y dengan Z gitu. Kemudian ini X dengan Y, berarti antara X dengan Y. Nah, kemudian ini Y, ini X ya, antara Y dengan X. Ini tadi X, kemudian ini Y. Ini X, ini Y. Kemudian dx kuadrat Y kuadrat. Kalau dx kuadrat Y kuadrat berarti menembus X kuadrat, menembus sumbu X. Y kuadrat menembus sumbu Y ya. Kemudian dz kuadrat ini menembus sumbu Z, kemudian ada seperti cincin donat ya. Nah, itu bentuk orbital dari D ya. Jadi kemungkinan elektron ada di sini, nih di sini, ada di dalam orbital tadi. Ya, demikian materi yang Ibu sampaikan. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.